住手！大兵以下边击为了救魂内。 Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah alur cerita film animasi yang berjudul Shadow Demon City. Film ini menceritakan tentang kisah perjalanan Biksu Tong, Sun Wukong, Pat Kai, dan Wu Jing yang terjebak dalam Mugen Tsukuyomi, yaitu dunia mimpi atau bisa disebut alam ilusi. Namun di tengah perjalanan menuju ke barat untuk mencari kitab suci, tak disangka mereka bertemu dengan seekor iblis naga raksasa yang sangat kuat. Saking kuat dan saktinya, sampai-sampai jiwa Biksu Tong yang suci pun terpengaruh oleh mantra sihirnya, sehingga membuat Biksu Tong berubah menjadi sangat jahat, karena ternyata selama ini masih ada sisi kegelapan di dalam hatinya. Hingga terjadilah pertempuran di antara guru melawan muridnya sendiri. Berhasilkah Sun Wukong dan murid yang lainnya menyadarkan gurunya tersebut? Daripada kalian semua penasaran, langsung saja kita mulai videonya. Di awal film, kita akan diperlihatkan Guru Tong, Sun Wukong, Pat Kai, dan Wu Jing, juga seekor naga yang dikutuk menjadi kuda bernama Ao Sui. Setelah 3 hari perjalanan yang sangat melelahkan karena tak ada sedikit pun makanan dan minuman, Guru Tong dan murid-muridnya itu pun sampai di sebuah tempat, yang dimana mereka semua tengah menembus badai pasir yang sangat dahsyat. Pat Kai yang sudah tak sanggup lagi kemudian mengeluh karena ia tak bisa untuk melanjutkan perjalanan dikarenakan ia sudah sangat kelaparan. Namun perjalanan di depan masih sangat jauh sekali. Guru Tong pun tetap berusaha sekuat tenaga karena ia harus mengambil api abadi untuk mengurangi segala jenis penderitaan dan kesengsaraan yang ada di seluruh alam dunia ini. Beruntungnya tak lama setelah itu mereka mendengar suara pertarungan di dekat mereka, di mana suara pertarungan itu ternyata berasal dari belakang bukit. Mereka melihat seekor iblis beruang raksasa yang ingin memangsa Ratu Iblis Lebah. Guru Tong dan murid-muridnya pun segera melancarkan aksinya untuk menghentikan iblis beruang hitam raksasa tersebut. Kekuatan iblis beruang tidak terlalu berarti di hadapan Sun Wukong. Tentu saja pukulan iblis beruang masih tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tongkat emas dari Laut Naga Timur milik Sun Wukong. Sun Wukong akhirnya memberikan perlawanan yang sangat sengit, sehingga membuat beruang hitam tersebut menjadi semakin marah. Hingga akhirnya beruang tersebut pun mengeluarkan kekuatan yang lebih besar lagi. Di balik kekuatan yang sangat besar tersebut, ternyata ada orang yang mengendalikannya dari balik cermin sakti. Dengan menggunakan kekuatan sihirnya, ia pun menambah kemampuan dari iblis beruang. Iblis beruang itu pun terus menceritakan tentang yang namanya kota kebahagiaan, dan ia pun ingin menemukan kota itu bagaimanapun caranya. Guru Tong dan murid-muridnya pun langsung bisa merasakan bahwa aura membunuhnya kini menjadi semakin bertambah kuat yang dilepaskan oleh iblis beruang tersebut. Sun Wukong pun menjadi semakin bersemangat karena akhirnya ia menemukan lawan yang setara. Hingga akhirnya hal itu pun memberikan kesempatan bagi Guru Tong untuk melepaskan tinju pemusnah jiwa kegelapan. Perjalanan Guru Tong dan murid-muridnya pun masih terus berlanjut.
Namun penguasa kegelapan tentu saja melihat seluruh langkahnya tersebut dari balik cermin sakti yang terbuat dari teratai Semeru. Di saat Guru Tong sedang bermeditasi, ia pun kembali mengingat masa lalunya yang cukup kelam, di mana saat Aswe yang masih menjadi naga dulu dan memberontak membunuh orang-orang yang tak bersalah. Dan salah satunya adalah adik tercinta dari Guru Tong yang berada di kota Chang'an. Hal itu pun tentu saja membuat Guru Tong sangat syok dan trauma sampai sekarang. Meskipun begitu, takdir telah ditentukan. Aswe pun dikutuk menjadi kuda oleh Dewa Sashin, dan kemudian ia ditugaskan untuk membantu Guru Tong pergi ke barat mengambil api abadi. Saat Guru Tong tersadar dari meditasinya, ia pun segera menuju ke arah Aswe. Namun, Aswe langsung mengamuk karena ia telah muak menjadi kuda tunggangan. Ia pun segera melarikan diri dari tempat tersebut. Hingga akhirnya hal tersebut pun membuat Guru Tong kehilangan jejak kakinya. Meskipun Guru Tong memiliki sedikit perasaan benci kepada Aswe, namun ia juga menyadari bahwa Aswe adalah bagian dari misi ini, sehingga mereka pun tidak bisa meninggalkan Aswe yang berkeliaran begitu saja. Mereka pun bingung mengapa ada banyak orang yang bersujud syukur karena bisa menemukan portal sakti tersebut. Salah satu orang mengatakan bahwa ini adalah portal menuju kota kebahagiaan. Dan sungguh beruntung sekali karena rombongan Guru Tong bisa menemukannya. Namun Guru Tong tidak terlalu peduli tentang portal tersebut. Mereka hanya bertanya apakah mereka semua melihat kuda putih yang berkeliaran. Salah satu orang pun menjawab bahwa kuda putih telah masuk ke dalam portal tersebut. Mendengar hal itu pun rombongan Guru Tong langsung bergegas masuk ke dalam portal tersebut. Di dalam kota kebahagiaan itu yang hanya ilusi Mugen Tsukuyomi, Aswe kemudian bertemu dengan seorang wanita yang mengetahui tentang masa lalunya dan juga mengetahui penderitaannya menjadi seekor kuda tunggangan. Ia pun langsung menggunakan sebuah sihir untuk membantu Aswe mendapatkan kembali wujud naga saktinya. Hal itu pun membuat Dewa Sashin di alam surga sangat terkejut. Siapakah orang yang bisa mematahkan sihirnya dengan begitu mudah? Karena tentu saja orang dengan tingkat kesaktian yang sangat tinggi seperti itu tidaklah banyak. Ia pun segera bergegas mencari tahu kebenaran tersebut. Untung saja di kota ilusi, Aswe tidak terlalu mudah percaya kepada orang asing karena ia tahu pasti wanita ini menginginkan sesuatu dari dirinya. Wanita itu bernama Mo Ying dan ia adalah penguasa dari kota ilusi kebahagiaan ini. Namun Aswe melihat dia bukanlah orang sembarangan. Hanya dalam sekejap saja Aswe telah masuk ke dalam ilusi di mana ia bertemu dengan ayahnya. Di sisi lain, Guru Tong dan murid-muridnya juga masuk ke dalam kota ilusi. Mereka semua sangat terpukau sekali. Namun mereka belum menyadari bahwa keindahan semua ini hanyalah sebuah ilusi. Dimulai dari Patkai yang sudah mulai tergila-gila dengan lambaian seorang wanita. Ia pun segera mengikuti wanita tersebut dan ia sudah terjebak dalam dunia mimpi. Tidak hanya Patkai saja, ternyata Guru Tong dan yang lainnya juga tidak bisa terlepas dari jebakan yang telah dipasang. Mereka semua pun tertidur dalam mimpi Mugen Tsukuyomi, di mana mereka mendapatkan kebahagiaan ilusi yang selama ini mereka inginkan. Saat Aswe bertemu dengan ayahnya, ia pun bermimpi jika ia sudah menjadi seorang pahlawan yang mengalahkan monster burung raksasa. Monster burung raksasa adalah musuh bebuyutan dari para suku naga sejak zaman dahulu kala. Jenis burung raksasa ada 3 yang terlahir dari penguasa langit, dan Aswe telah berhasil mengalahkan salah satu dari keturunannya. Aswe yang awalnya dianggap si pembuat masalah kini menjadi pahlawan di kerajaannya. Bahkan ayahnya pun menjadi sangat bangga. Ayahnya juga memeluk Aswe sekaligus memberikan pedang naga legendaris yang telah diturunkan turun-temurun dari para leluhur naga. Untung saja Aswe sangat cerdik. Ia pun tidak mempercayai semua mimpinya itu. Aswe pun langsung mengamuk dan menyuruh ayahnya untuk keluar dari dunia ilusi dalam mimpinya itu. Aswe adalah orang pertama yang keluar dari jebakan mimpi Mugen Tsukuyomi tersebut.
Di sisi lain, Dewa Sasin pergi ke perpustakaan Istana Surgawi. Perpustakaan Surgawi menyimpan seluruh catatan penting tentang yang terjadi di dunia ini selama ribuan tahun yang lalu. Namun catatan tentang jiwa kegelapan yang ia sedang selidiki ini masih ada yang kurang lengkap. Dewa Sasin pun menggunakan kekuatannya untuk mengembalikan catatan yang hilang tersebut. Diceritakan pada saat masa penciptaan dahulu, api suci adalah api kebenaran yang mempertahankan keseimbangan yin dan yang di dalam alam semesta. Bersamaan dengan api suci, ada 3 dewa utama yang terlahir di dunia ini secara bersamaan, sekaligus juga burung raksasa dan kakek naga kuno. Salah satu dari 3 penguasa langit pertama, yaitu Raja Kegelapan, membuat teratai Sumeru untuk melihat dunia dari cermin bunga Sumeru yang ada di depannya. Teratai itu bisa melihat masa lalu dan juga masa depan dari seseorang. Mo Ying melalui esensi darah naga kuno dan juga teratai Sumeru adalah jiwa kegelapan pertama yang terlahir ke dunia ini. Pada saat perang saudara antara para dewa terdahulu, Mo Ying pun berubah menjadi naga raksasa yang menghancurkan dunia, hingga membuat para dewa ketakutan dalam waktu yang sangat lama. Itu pun adalah kekuatan jiwa kegelapan tertua yang pernah ada. Takutnya Sun Wukong dan yang lainnya kali ini berada dalam bahaya. Kembali ke perjalanan Ashwe, setelah ia keluar dari alam ilusi tersebut, ia pun bisa melihat orang-orang yang terperangkap di sana. Termasuk juga ada Guru Tong dan yang lainnya. Hal itu pun membuat ia menjadi semakin marah karena hanya membuang waktu saja jika mereka semua berada di dalam kota ilusi ini. Jika ia kabur sendiri, maka takutnya ia akan dikutuk menjadi kuda lagi. Ashwe kemudian menghancurkan kota-kota untuk membangunkan orang yang tertidur di alam ilusi. Untung saja strategi tersebut pun berhasil, namun itu hanya mengeluarkan Sun Wukong, Pat Kai, dan juga Wu Jing. Sedangkan Guru Tong tetap terkurung di dalam portal dimensi mimpi ilusi tersebut. Dan di dalam mimpi Guru Tong, ia bertemu kembali dengan adik kesayangannya yang dulu bernama Tao Tao. Namun tentu saja itu adalah Mo Ying yang berubah menjadi Tao Tao. Guru Tong yang sangat suci bahkan juga tidak bisa terlepas dari sihir jahat tersebut. Hal itu membuktikan kalau sihir dari Mo Ying ini memang sangatlah kuat. Tao Tao mengajak Guru Tong pergi ke gua kediamannya. Di sana, ia pun menunjukkan teratai Sumeru, peninggalan dari Raja Kegelapan. Saat tengah mencari jawaban, Guru Tong pun sangat terkejut karena ia telah melihat masa depan. Ternyata setelah melakukan perjalanan untuk mengambil kitab suci, mereka semua akan dikhianati oleh para dewa. Yang lebih mengerikannya lagi, semua muridnya dihukum, dan bahkan nantinya Sun Wukong akan dibunuh di depan matanya sendiri. Guru Tong pun tidak percaya dan meyakini bahwa itu semua hanya rekayasa. Namun hatinya pun mulai bimbang. Ketika hatinya sedang bimbang, Mo Ying pun akhirnya menggunakan sedikit kekuatan gelapnya untuk memancing sisi gelap Guru Tong, dan ia segera menguasainya. Mo Ying hanya ingin mengendalikan Guru Tong untuk mendapatkan api suci, karena hanya ialah yang bisa mengambil kitab suci ke barat. Karena ia adalah orang yang terpilih. Di dalam diri Guru Tong, sisi baik dan jahatnya pun terus saling berbentrokan. Sampai akhirnya Guru Tong pun dikuasai oleh sisi jahat dirinya. Sun Wukong dan yang lainnya pun juga masih terus mencari Guru Tong. Sun Wukong lebih dahulu menyadari kalau Guru Tong berada di puncak menara dan sedang dipengaruhi oleh wanita iblis tersebut. Ia pun mencoba menggunakan tongkat emasnya lagi dan merubahnya menjadi wujud raksasa untuk menyelamatkan Guru Tong. Namun perlindungan sihir dari Mo Ying ini sangat teramat kuat, hingga pada akhirnya 3 murid tersebut pun terlempar keluar dari portal dan tidak bisa masuk lagi ke dalam kota ilusi kebahagiaan itu. Saat mereka mencoba untuk masuk kembali, mereka semua tidak bisa. Sepertinya Mo Ying menggunakan mantra cermin yang dapat mementalkan mereka keluar. Mereka pun menjadi bingung bagaimana caranya untuk menyelamatkan Guru Tong kali ini. Untung saja Dewa Sasin datang dan menceritakan asal-usul Mo Ying, bahwa ia bukanlah iblis biasa seperti yang telah mereka lawan sebelumnya.
Dewa Sasin akhirnya menggunakan sihirnya untuk mematahkan teknik cermin pantulan yang ada pada pintu masuk tersebut. Setelah portal tersebut akhirnya pecah, Sun Wukong dan yang lainnya pun bisa masuk kembali. Sebelum masuk, Dewa Sasin memberikan sehelai kelopak bunga untuk menjaga kesadaran pikiran mereka agar tidak bisa tersihir kembali. Ashwe yang tidak terlempar keluar pun masih berusaha untuk menyelamatkan Biksu Tong. Namun ia masih harus bertemu lagi dengan wanita iblis tersebut. Walaupun wanita iblis itu sangatlah kuat, namun ia tidak langsung mengalahkan Ashwe. Ia malah membuat sedikit drama karena ia ingin memancing Ashwe agar kembali membunuh adik dari Guru Tong. Mirip seperti dulu waktu di kota Chang'an. Hal itu pun tentu saja membuat Guru Tong kembali merasakan trauma yang luar biasa. Dan karena hal itu juga, akhirnya Guru Tong dikendalikan sepenuhnya oleh sisi gelap yang ada di dalam dirinya. Kemenangan tersebut pun membuat Mo Ying tersenyum jahat. Kini ia pun sepenuhnya mengendalikan Guru Tong. Guru Tong yang melihat kelakuan Ashwe tersebut pun segera menuju ke arah Ashwe untuk menghabisinya. Hingga akhirnya ia pun menghajarnya sampai Ashwe terluka parah dan seketika pingsan. 命之人，大爷这里直接行动。以为我不知道？ Namun tiba-tiba saja hal itu pun diberhentikan oleh Mo Ying. Mo Ying pun kini menunjukkan wujud aslinya dan mengaku berbohong karena ia telah menjadi tahu-tahu selama ini. Namun Guru Tong tidak marah, ia malah mengakui bahwa Mo Ying sebagai adik kandungnya. Mo Ying pun menceritakan masa kecilnya saat ia pertama kali terlahir dari bunga teratai. Saat itu, Raja Kegelapan pun menamainya sebagai Mo Ying. Namun tak lama setelah itu, ayahnya Jen Sujin tertidur, sekaligus berhibernasi dengan waktu yang sangat lama. Sejak saat itu, Mo Ying pun mengurus kota iblis bayangan ini sendirian. Dan setelah ribuan tahun, ia pun melihat tiga alam yang menjadi semakin makmur. Namun ia sendiri tetap merasa kesepian. Ia berharap bisa memiliki orang terdekat untuk berbagi. Maka dari situlah ia pun memanggil seluruh iblis untuk masuk ke dalam kota ilusi tersebut. Hingga akhirnya mendengar cerita itu, Guru Tong pun kini menjadi ikut prihatin. Ia pun memberikan sedikit kepedulian kepada Mo Ying yang saat ini ia yakini sebagai adik kandungnya. Hingga akhirnya tak lama setelah itu Sun Wukong dan yang lainnya pun sudah kembali masuk ke dalam kota ilusi tersebut. Kali ini Mo Ying berjanji akan benar-benar mengakhiri hidup mereka semua. Guru Tong kini juga diberikan kekuatan gelap. Ia langsung menjadi semakin kuat hingga akhirnya pertarungan pun terjadi di antara guru versus murid. 有死路一条！ 这是我们。 Hal itu pun membuat Sun Wukong kesal karena pukulan biasa tak mempan kepada Guru Tong. Di sisi lain, Pat Kai dan Wu Jing sedang melawan Mo Ying. Namun tentu saja Mo Ying sangat sulit untuk ditaklukkan. Hal itu pun hanya memperlambat waktu dari Mo Ying agar tidak bisa mengganggu pertarungan antara Guru Tong dan juga Sun Wukong. Hingga akhirnya pertarungan pun menjadi sangat sengit. Sun Wukong pada akhirnya pun mengeluarkan teknik ajian 1000 bayangan miliknya untuk menyadarkan Guru Tong. Jurus tersebut pun berhasil membuat Guru Tong melayang di udara. Saat Guru Tong terpukul seperti itu, hal tersebut membuat Mo Ying menjadi sangat marah. Kali ini ia pun menggunakan api pengikis jiwa untuk membakar habis Sun Wukong dan juga yang lainnya. Api pengikis jiwa adalah api seperti Amaterasu yang terus membakar jiwa iblis sampai kering dan sampai habis.
Tidak hanya Sun Wukong saja, namun Patkai dan Wujing juga akhirnya terkena teknik api pengikis jiwa tersebut. Mereka semua pun berteriak kesakitan. Namun untung saja di detik-detik terakhir masih ada bantuan terakhir dari Ashwe yang kembali terbangun setelah ia pingsan sebelumnya. Ashwe kembali menyadarkan Guru Tong bahwa adiknya yang bernama Tao Tao itu sudah ia bunuh waktu dahulu, dan itu adalah penyamaran Mo Ying, bukan Tao Tao. Namun hal itu pun malah membuat Guru Tong menjadi semakin kesal dan langsung menikam jantung Ashwe yang membuatnya sekarat. Sebelum Ashwe tertidur, ia pun memberikan kembali inti jiwa suci dari Guru Tong, dan itulah bantuan terakhir yang bisa ia berikan untuk menyadarkan kembali Guru Tong. Namun tiba-tiba saja terjadi sebuah guncangan di kota tersebut. Kelopak-kelopak bunga pun kembali bermunculan yang menandakan kehadiran Dewa Shasin kembali. Setelah kepergiannya yang beberapa saat tadi, ternyata Dewa Shasin meminjam jiwa Tao Tao sebentar dari Raja Alam Dunia Bawah untuk bertemu lagi dengan kakaknya di sini. Hal itu tentu saja tidaklah mudah karena Dewa Shasin harus membuat sedikit perjanjian. Dan dengan sihir kelopak bunganya, akhirnya Tao Tao bisa mempertahankan wujud manusianya untuk sementara waktu, karena seharusnya ia tidak bisa berbicara dengan manusia. Tao Tao yang asli pun akhirnya membuat Guru Tong kembali tersadar secara penuh, dan Guru Tong pun akhirnya menolak Mo Ying sebagai adiknya. Dan hal tersebut pun tentu saja membuat Mo Ying menjadi sangat marah. Seketika itu juga Mo Ying berubah menjadi wujud iblis naga raksasa untuk menghancurkan seluruh dunia. Karena ia telah dikecewakan, ia merasa bahwa hidup ini terus mengecewakannya. Dan karena hal tersebut, ia pun sudah muak dan ingin menenggelamkan 3 alam dunia ini bersama dengan dirinya. Karena ia ingin membuat ulang dunia untuk sekali lagi menggunakan kekuatannya. Dewa Shasin bisa merasakan jika Mo Ying melepaskan energi yang sangat luas ke seluruh alam semesta. Ia bisa merasakan kekuatan seperti ini bisa menghancurkan seluruh dunia. Dewa Shasin langsung tersadar dengan teknik kuno tersebut, dan ia berkata jika dirinya sendiri harus mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menahan seluruh kekuatan tersebut. Dewa Shasin berencana untuk memberikan waktu bagi Biksu Tong dan murid yang lainnya untuk bisa mengalahkan Mo Ying. Namun tiba-tiba saja Tao Tao memohon kepada Dewa Shasin untuk membiarkannya pergi ke tempat Guru Tong. Namun jika Tao Tao pergi, takutnya Dewa Shasin tidak bisa melindunginya lagi, karena ia harus memfokuskan seluruh kekuatannya untuk menahan teknik jurang maut tersebut. Namun Tao Tao tidak peduli, ia tetap bersikeras ingin pergi ke tempat kakaknya. Hingga akhirnya Dewa Shasin tidak memiliki pilihan lain selain membiarkannya pergi. Sebelum kekacauan besar terjadi dan pertarungan dimulai, di saat-saat yang sangat kritis tersebut, Guru Tong pun berpesan kepada semua muridnya. Ia ingin membicarakan sesuatu yang sangat penting dan memohon agar Sun Wukong dan yang lainnya mengingat perkataannya tersebut. Guru Tong berkata bahwa ia telah melihat masa depan dan secara tegas menyuruh Sun Wukong dan yang lainnya untuk tidak lagi mengambil api suci ke barat. Asalkan mereka semua bisa hidup selamat, itu yang terpenting bagi Biksu Tong. Namun suara itu terdengar sedikit samar-samar dan mereka pun tidak mendengarnya dengan begitu jelas. Sampai akhirnya Mo Ying si iblis naga raksasa mulai akan menyerang mereka semua. Di hadapan Mo Ying, wujud kera raksasa milik Sun Wukong tidak terlalu berarti. Bahkan pukulannya juga tidak mempan sama sekali. Dan tiba-tiba langkah mereka pun terasa berat seperti ada gravitasi kuat yang menarik mereka ke bawah. Di hadapan Mo Ying, Guru Tong dan yang lainnya hanyalah setitik butiran debu saja. Hingga akhirnya mereka semua pun terserang kritis oleh Mo Ying. Tidak ada satupun di antara mereka yang bisa menandingi kekuatannya. Namun saat Guru Tong sudah tidak memiliki kekuatan apapun,
Akhirnya tahu-tahu adik kecilnya datang untuk menyelamatkan Guru Tong. Dengan mengorbankan dirinya, tahu-tahu pun harus segera meninggalkan dunia ini dan kembali ke alam bawah untuk memulai jalur reinkarnasi dirinya. Mereka pun tidak sempat berbicara banyak hal. Meskipun begitu, tahu-tahu merasa sangat senang karena sejak kecil ia memiliki kakak yang sangat menyayangi dirinya. Walaupun hidupnya sedikit singkat, namun ia merasa bahagia dan akhirnya rela untuk pergi dari tempat tersebut. Mo Ying pun tertawa terbahak-bahak dan berkata bahwa itulah dunia nyata yang ingin mereka semua pertahankan, dunia yang penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan. Oleh sebab itulah Mo Ying ingin membentuk kota abadi buatannya sendiri. Ia ingin membuat dunia yang pasti bahagia untuk selama-lamanya. Hingga kata-kata tersebut seketika membuat Guru Tong tersadar dengan niat awal yang sebenarnya. Setelah tekad kuat dan pikirannya telah jernih kembali, Guru Tong langsung melepaskan kekuatan aura keemasan yang sangat dahsyat. Kekuatan itu membuat Mo Ying ketakutan karena kekuatan yang bersifat cahaya sangat dahsyat bisa memusnahkan seluruh jiwa kegelapan seperti dirinya. Hati Biksu Tong pun sekarang tidak bimbang seperti dulu. Kini tujuannya sudah tetap dan terlihat jelas. Hingga akhirnya ia menerjang ke arah Mo Ying. 悟空，你问我初心何在？生活在一个没有苦难的世界当中，再无迷惘。我取火不是为了一己之私。 你的力量怎么会突然？这就是傲魂推散拳。 Di dalam alam pikirannya, Mo Ying menangis dan bersedih karena ia harus kehilangan kakaknya. Namun, Guru Tong segera menangkap Mo Ying yang terjatuh. Hal itu membuat Mo Ying terkejut bahwa masih ada orang yang ingin menyelamatkan dirinya. Dan hingga akhirnya setelah itu, Mo Ying melihat kembali teratai Semeru peninggalan ayahnya. Mo Ying berkata bahwa akhir seperti ini telah ia lihat ribuan kali banyaknya. Namun, ia masih saja terus mencoba lagi dan lagi untuk mengharapkan hasil yang berbeda. Setidaknya ia merasa bahwa kali ini cukup layak karena di dunia mimpi yang ia bangun ini, ia pernah memiliki seorang kakak yang menyayanginya. Seiring dengan kemusnahan dirinya, Mo Ying berkata, teratai Sumeru juga akan layu dan pada akhirnya Guru Tong akan melupakan seluruh kejadian yang baru saja terjadi di sini, termasuk juga tentang seluruh masa depan yang telah ia lihat sebelumnya. Namun, walaupun begitu, Mo Ying bertanya, apakah Guru Tong tetap ingin melanjutkan pergi ke barat untuk mengambil api abadi? Dan setelah cukup lama mempertimbangkannya kembali, di dalam hati Guru Tong hanya ingin mencoba seperti apa yang telah Mo Ying lakukan sebelumnya, yang dimana ia mencoba terus lagi dan lagi agar membawa perubahan untuk menghilangkan penderitaan umat manusia di seluruh alam semesta. Dan akhirnya Mo Ying pun tenang setelah mendengar jawaban dari Guru Tong. Mo Ying kemudian menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengeluarkan Guru Tong dan yang lainnya dari kota ilusi tersebut. Dewa Shasin mengambil setangkai bunga Sumeru tersebut dan membawanya untuk membangkitkan Ashwe kembali. Bunga teratai Sumeru adalah bunga yang terbentuk dari esensi jiwa naga kuno, dan hal itu harusnya bisa juga untuk membangkitkan Ashwe kembali, yang juga merupakan keturunan dari suku naga. Dan hal itu pun juga yang nanti akan membuat Ashwe mempunyai kekuatan dari naga kuno tersebut. Dan semua itu adalah misteri dari kekuatan Ashwe yang sebenarnya sangat luar biasa, yang mana pada akhirnya ia bisa mengalahkan monster burung raksasa. Namun sayangnya mereka semua akan lupa dan tidak mengingat sedikit pun tentang yang baru saja terjadi. Dan akhirnya film pun selesai. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.